Hola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to our channel. Di video kali ini, saya mewakili kelompok 7 akan menjelaskan terkait pertumbuhan ekonomi 1. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, support channel kita dengan cara subscribe, like, komen, and share ke rekan-rekan seperkuliahan kalian. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kamu terus mendapat notifikasi updatean terbaru dari kita terkait materi pembelajaran yang tentu saja akan kami sajikan semenarik mungkin. Yuk kita bahas. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu nggak sih apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan hasil produksinya berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi juga dengan penyesuaian ideologi yang ia miliki. Akumulasi modal. Model pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Model Solo menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada kondisi mapan. Jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat persediaan modal yang besar serta tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah. Tingkat modal kaidah emas. Model Solo untuk membahas apakah jumlah akumulasi modal adalah optimal dari sudut pandang kesejahteraan ekonomi. Pada bagian ini, kita akan menyajikan teori yang melandasi pengambilan keputusan dalam kebijakan pemerintah mempengaruhi tingkat tabungan perekonomian suatu negara. Membanding kondisi mapan. Kondisi mapan. Tujuan pembuat kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu yang membentuk masyarakat. Individu itu sendiri tidak peduli pada jumlah modal dalam perekonomian atau bahkan jumlah output. Transisi menuju kondisi mapan kaidah emas. Memulai dengan terlalu banyak modal. Pertama-tama, mari kita telah kasus di mana perekonomian dimulai pada kondisi mapan dengan lebih banyak modal ketimbang yang harus dimilikinya dalam kondisi mapan kaidah emas. Dalam kasus ini, pembuat kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat tabungan untuk menurunkan persediaan modal. Anggaplah kebijakan ini berhasil dan pada suatu titik, sebut saja waktu tingkat tabungan turun ke tingkat yang secara berangsur-angsur menuju kondisi mapan kaidah emas. Memulai dengan terlalu sedikit modal. Ketika perekonomian dimulai dengan modal yang lebih kecil daripada dalam kondisi mapan kaidah emas, pembuat kebijakan harus menaikkan tingkat tabungan untuk mencapai kaidah emas. Ingatlah kebalikan dari kasus ketika perekonomian dimulai di atas kaidah emas. Ketika perekonomian dimulai di atas kaidah emas, mencapai kaidah emas menghasilkan konsumsi yang lebih tinggi pada seluruh titik waktu. Ketika perekonomian dimulai di bawah kaidah emas, mencapai kaidah emas perlu menurunkan konsumsi lebih dahulu untuk meningkatkan konsumsi di masa depan. Pertumbuhan populasi. Model Solo dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang tinggi secara temporer, tetapi perekonomian pada akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kita amati di sebagian besar belahan dunia, model Solo harus diperluas agar mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, investasi meningkatkan persediaan modal dan depresiasi menurunkannya. Tetapi, sekarang ada kekuatan ketiga yang beraksi untuk mengubah jumlah modal per pekerja, pertumbuhan jumlah pekerja yang menyebabkan modal per pekerja turun. Dampak pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi membedakan model Solow dalam 3 cara. Yang pertama, kian mempermudah kita dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua, pertumbuhan populasi memberi kita penjelasan lain tentang mengapa sebagian negara adalah kaya dan sebagian lagi miskin. Yang ketiga, pertumbuhan populasi mempengaruhi kriteria kita untuk menentukan tingkat modal kaidah emas. Pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung menyulitkan suatu negara karena sulit mempertahankan tingkat modal per pekerja yang tinggal apabila jumlah pekerja tumbuh dengan cepat. Pembuat kebijakan, mereka berusaha mendorong negara-negara termiskin dunia keluar dari kemiskinan, seperti para penasehat yang dikirim ke negara-negara berkembang oleh Bank Dunia, yang seringkali menyarankan untuk mengurangi tingkat kelahiran dengan meningkatkan pendidikan tentang metode pengendalian kelahiran dan memperluas peluang kerja bagi kaum wanita. Nah, begitulah penjelasan dari saya terkait dengan materi pertumbuhan ekonomi 1 beserta indikatornya. Bagaimana pendapatmu? Apakah sudah cukup paham? Setelah menyaksikan video ini, saya harap kita semua bisa lebih mengerti terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih telah menyimak hingga selesai. Saya Delia Paramita beserta kedua rekan saya, Erik dan Fitri Susanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.